Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, memasuki bulan suci Ramadan, selain kita diwajibkan untuk melakukan puasa dan mengerjakan amal-amal kebajikan lainnya untuk meningkatkan motivasi kita, ada banyak hadis-hadis yang bisa kita jadikan motivasi sebagai penyemangat diri dalam melakukan hal-hal kebajikan. Salah satunya adalah sebuah hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hajar. Mereka meriwayatkannya dari Ismail bin Ja'far, dari Abu Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai kesahihannya, hadis ini tidak perlu diragukan lagi karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya termasuk salah satu dari dua kitab hadis yang paling otoritatif di tengah kaum muslimin. Akan tetapi, pertanyaan yang muncul kemudian adalah, benarkah setan benar-benar dibelenggu saat Ramadan? Lalu mengapa banyak manusia yang masih melakukan perbuatan dosa? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, pada bulan Ramadan, umat muslim memang diharuskan untuk menahan diri dari segala bentuk perbuatan buruk untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu karena pada bulan Ramadan inilah momentum bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu." Hadis riwayat Muslim. Memang pada momen bulan Ramadan, kebanyakan umat muslim menunjukkan peningkatan kualitas ibadahnya kepada Allah. Akan tetapi, tetap masih ada saja orang-orang yang lalai dan bahkan melanggar perintah-perintah Allah. Padahal pada bulan ini dijelaskan bahwa setan-setan dibelenggu. Perlu diketahui bahwa ternyata kelalaian dalam menjalankan ibadah, termasuk saat di bulan Ramadan, dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk godaan dunia, kurangnya kesadaran akan pentingnya ibadah, dan kelemahan iman. Oleh karena itu, meskipun setan dibelenggu saat Ramadan, manusia sesungguhnya masih memiliki kebebasan untuk memilih jalan yang mereka tempuh. Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran dan komitmen pribadi dalam menjalankan ajaran agama. Pemahaman bahwa setan dibelenggu saat Ramadan berawal dari salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah disebutkan di atas. Menurut para ulama, makna dari dibelenggunya setan dalam hadis tersebut tidak hanya berarti setan benar-benar terikat dengan rantai atau tidak dapat bergerak sama sekali. Namun belenggu ini menggambarkan bahwa setan tidak memiliki kekuatan penuh untuk menggoda manusia seperti pada hari-hari biasa di luar Ramadan. Hal ini dikarenakan pada bulan Ramadan umat Islam lebih fokus pada ibadah seperti puasa, sholat, dan zikir, sehingga membuat setan kesulitan untuk mempengaruhi mereka. Meskipun setan-setan dibelenggu, namun masih ada kemungkinan bagi manusia untuk melakukan keburukan dan maksiat selama Ramadan. Hal ini dapat terjadi karena tidak semua setan dibelenggu. Hanya setan-setan yang membangkang atau memiliki kemampuan tinggi dalam menggoda manusia yang terbelenggu. Selain daripada itu, ternyata sifat buruk dan kelemahan manusia sendiri yang dapat membuat mereka tergoda untuk melakukan maksiat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iblis berkata, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, karena keikhlasannya di antara mereka." Inilah alasan pertama mengapa banyak orang-orang yang melakukan maksiat
meski setan telah dibelenggu, hanya orang-orang yang bertakwa saja yang terlindung dari godaan-godaan setan, terkhusus selama bulan Ramadan. Alasan kedua, mengapa orang masih banyak berbuat maksiat selama bulan Ramadan adalah karena banyak dosa-dosa yang telah diperbuatnya, tapi ia belum sempat bertaubat. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa jika manusia melakukan dosa, dalam hatinya akan muncul titik hitam. Lama-kelamaan, hati itu akan menjadi gelap tanpa cahaya apabila dosa-dosa itu selalu ditambah. Orang yang hatinya sudah gelap, maka walaupun dalam kondisi bulan Ramadan, pasti tidak akan ada giroh untuk melakukan ibadah. Maka yang paling baik adalah bertaubatlah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan dosa-dosa. Karena hanya dengan istighfar itulah dosa-dosa itu akan hilang dan sirna, sehingga sinar-sinar kebaikan akan dapat terpancar ke dalam hati, sehingga diri memiliki kepekaan untuk melakukan kebaikan. Sehingga dengan hal tersebut, kebaikan kita pun akan meningkat, apalagi ditambah dengan momentum bulan Ramadan seperti ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai benarkah setan-setan benar-benar dibelenggu saat bulan Ramadan ini. Sungguh, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis di atas adalah benar terkait dengan masih banyak manusia yang masih melakukan maksiat atau dosa meski di bulan Ramadan itu. Sesungguhnya sebagian besar bukan lagi karena campur tangan setan atau godaan setan, melainkan karena dosa-dosa yang telah menutupi hatinya sehingga ia tidak memiliki giroh dalam melakukan amal-amal kebajikan. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah dalam mengerjakan amal-amal kebajikan dan selalu dalam bimbingannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.